jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari serahkan semua pergumulanmu, apapun menjadi tantangan hidupmu kepada Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Saat ini, mari kita sama-sama satu hati, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita fokus memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak sendiri. Kami tahu kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama umat-Mu, dimanapun mereka berada, kami mau sujud menyembah. Kami mau menaikkan pujian, sorak-sorai, nyanyian, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan, sorak-sorai, tepuk tangan nyanyian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari nyanyikan bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Mari bertepuk tangan di hadapannya. Haleluya. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulia. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, Kekasih selama-lamanya. bersorak-sorai. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Mu Tuhan, Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, Kekasih selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. kami mau bersorak-sorai di hadapan kemuliaan Tuhan Yesus. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Mu, Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, Kekasih selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. 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 haleluya. Biar kami sujud menyembah di hadapan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan Yesus. Gak ada nama yang lain selain hanya nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bawa
Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu menyertai kami, Roh Kudus penuhi kami dan urapi kami Tuhan, supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan, kami boleh hidup seturut dengan perkataan-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh meneguhkan kami, menjadi penuntun dan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya dari awal hingga kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Saya berdoa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menghadapi Raksasa. Sebelumnya mari kita baca dulu dari 1 Samuel 17 ayat yang keempat sampai ke-10. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Nah Bapak Ibu, seperti kita tahu Goliat ini merupakan musuh yang ditakuti oleh bangsa Israel. Perawakannya begitu menakutkan, mengintimidasi. Bagaimana tidak, tingginya aja katanya 6 hasta sejengkal. Berarti kurang lebih itu sekitar 3,2 meter. Dan saya percaya dia bukan cuma tinggi menjulang seperti tiang listrik, tapi dia juga ada seorang yang gagah perkasa, seorang yang sangat kuat. Ketopongnya aja dari tembaga. Zaman sekarang mana ada orang pakai helm dari tembaga, pasti keberatan. Nah dia ketopongnya ini dari tembaga, baju zirahnya juga dari tembaga. Beratnya itu sampai 57 kilo atau 5.000 shikal tembaga. Perlengkapan perang ini dari kepala sampai ke kaki dari tembaga. Dan dia punya lembing juga dari tembaga. Dan ujung tombaknya itu dari besi seberat 7 kilo. Dia ini pakai semua itu bukan cuma buat gaya-gayaan tentunya, tapi dia memang seorang yang pandai berperang. Dan belum ada yang bisa mengalahkan dia. Melihat sosok Goliat ini bikin banyak orang gemeter, takut sekali. Dan bangsa Filistin waktu itu mengutus Goliat untuk maju menghadapi, menantang bangsa Israel. Setiap pagi, setiap sore Goliat keluar dan menantang bangsa Israel. Ini adalah strategi dari bangsa Filistin untuk melemahkan bangsa Israel, untuk menekan mereka, untuk mengintimidasi dan memojokkan bangsa Israel. Dan ya ini memang perang mental. Mereka diserang secara psikis.
Dan tentara Saul, termasuk Raja Saul, merasa tertekan, merasa stres dengan tantangan ini. Padahal Saul dan tentaranya itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka adalah tentara-tentara yang luar biasa. Dalam 1 Samuel 14 ayat 47 dikatakan, setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Jadi Saul dan tentaranya ini sudah perang kemana-mana dan memenangkan peperangan itu. Termasuk sebenarnya bangsa Filistin sudah dikalahkan. Tapi rupanya bangsa Filistin ini tersebar di mana-mana. Dan mereka ini musuh yang alot. Tidak mudah menyerah. Jadi mereka dikalahkan di sini, mereka muncul lagi di tempat lain dan kembali menyerang bangsa Israel. Dan kali ini Saul berhadapan dengan salah satu raksasa mereka yang bernama Goliat tadi ya. Nyali mereka ciut juga. Mereka takut, apalagi ditantang 1 lawan 1. Dalam Samuel 17 ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tantangan ini memang sangat menakutkan, sangat mengintimidasi mereka karena terus-menerus diulang-ulang setiap pagi, setiap sore, dan itu sudah berlangsung 40 hari lamanya. Semakin lama, semakin didengar, semakin teringat-ingat, terngiang-ngiang, dan ini sungguh melemahkan mental mereka. Sebagai prajurit sebenarnya mereka bukannya takut mati. Mereka bukan takut mati, tapi mereka takut kalah. Karena siapapun yang maju melawan Goliat ini, dia punya tanggung jawab. Karena kalau dia kalah, maka imbasnya itu akan berdampak pada seluruh bangsa. Mereka harus takluk kepada bangsa Filistin ini. Jadi ada tuntutan tanggung jawab yang diemban oleh siapapun yang maju nanti melawan Goliat. Makanya sudah 40 hari tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat ini. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah Goliat yang sedang kita hadapi, yang sedang kita gumuli? Mungkin suatu masalah yang begitu menakutkan, yang begitu mengintimidasi kita, yang kita rasanya itu seperti menghadapi raksasa. Bapak Ibu, kita tentu percaya bahwa Tuhan itu selalu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita, amin. Namun sebaliknya iblis, dia akan selalu berusaha untuk mencelakakan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri di sini tentunya yang dimaksud adalah iblis. Iblis selalu mencari celah untuk masuk dan mencuri apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Damai sejahtera, kasih, ketenangan, ketentraman, sukacita kita itu berusaha dia curi dari kita. Dan iblis selalu berusaha untuk masuk ke teritori, ke area hidup kita itu untuk menghancurkan kita. Dia bisa mendompleng dalam situasi yang kita hadapi itu supaya kita tuh terjerat dan terseret sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Cara-cara iblis itu seperti cara-cara yang Goliat lakukan dengan mengintimidasi, menakut-nakuti kita, membuat kita menjadi lemah imannya, lemah mentalnya, khawatir, ketakutan, kita merasa tertekan, buntu, bahkan putus asa, sehingga akhirnya kita didorong untuk berbuat nekat dan salah ambil keputusan. Bertindak di luar
kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk menghadapi raksasa seperti ini, kita harus melakukan yang namanya peperangan rohani. Dan kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa berperang dalam peperangan rohani ini. Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mencari dukungan. Kita baca dulu dari 1 Samuel 14 ayat ke-52. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah dan perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Strategi Saul adalah mencari dukungan, bantuan dari semua pahlawan yang pandai berperang. Dia kumpulin semua orang-orang yang gagah perkasa, dia latih, dia perlengkapi untuk menjadi pasukan elitnya, menjadi special force buat dia. Dia kumpulkan sebanyak mungkin kekuatan dari orang-orang yang bisa dia andalkan. Jadi kalau kita menghadapi peperangan rohani, Bapak Ibu, kita juga butuh dukungan, bantuan, backup dari saudara-saudara seiman kita tentunya. Kita perlu support mental, nasihat-nasihat dari orang-orang yang dewasa rohani, masukan-masukan juga mungkin dari orang-orang yang memang kompeten dalam bidang yang sedang kita hadapi. Dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita butuh orang-orang yang sehati, yang bisa diandalkan, yang bisa kita percaya, sehingga kita bisa merasa aman menceritakan apa yang sedang kita gumuli, kita hadapi. Apabila ada dosa yang sudah kita lakukan, di situ kita harus mau mengakuinya dengan jujur, dengan rendah hati. Tujuannya bukan supaya kita dipermalukan atau kita dihakimi, apalagi digosipin. Bukan. Tujuannya adalah supaya kita bisa didoakan dan mengalami pemulihan. Misalnya, katakan seorang istri atau suami pergi ke paranormal, minta sesuatu supaya tokonya laris. Memang dia disuruh melakukan ini itu oleh si paranormal, seperti misalnya menebar garam lah atau menanam sesuatu di depan rumahnya dan di belakang rumahnya. Tokonya memang jadi laris, tapi rumah tangganya jadi berantakan. Selalu ribut, suami dan istri tidak pernah akur, dan anaknya pun jadi sakit-sakitan, bolak-balik ke dokter. Akhirnya untung yang seharusnya dinikmati dari toko yang laris malah habis untuk berobat. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang semacam ini kita harus beresin dulu. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan dan barulah bisa terjadi pemulihan, terjadi kemenangan. Sebab dosa atau pelanggaran terhadap firman Tuhan adalah celah di mana iblis bisa masuk dan mengacak-acak kehidupan kita. Semakin lama kita menyembunyikan dosa atau bermain-main dengan dosa, maka semakin besar pula kesempatan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, menguasai kembali hidup kita. Makanya kita perlu gempur di dalam doa dengan orang-orang yang sehati, yang bisa diandalkan. Sebab ada kuasa di dalam doa, bukan? Doa yang sesuai firman Tuhan itu adalah senjata kita untuk berperang. Apalagi kalau kita doanya secara korporat, kuasa doa semakin besar. Dan ini adalah cara yang baik dan efektif untuk peperangan rohani. Lalu yang kedua adalah andalkan Tuhan. Waktu Goliat menantang bangsa Israel untuk maju 1 lawan 1 ini,
Tidak ada seorang pun dari pahlawan-pahlawan yang hebat itu berani maju menghadapi Goliat, termasuk Saul. Dan anehnya, dalam situasi segenting ini, Saul tidak mencari kehendak Tuhan, tidak mencari petunjuk dari Tuhan, tidak minta hikmat dari Tuhan. Alkitab tidak mencatat bahwa Saul waktu menghadapi Goliat ini, dia mencari Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Saul tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Mungkin aja waktu itu Saul lagi sibuk, mungkin lagi rapat dengan petinggi-petingginya, lagi menimbang-nimbang untung ruginya mereka maju, bagaimana strateginya, bagaimana kalau sampai mereka kalah. Semua itu sebenarnya bukan alasan untuk Saul tidak mencari Tuhan, bukan? Apapun kondisinya, seharusnya Saul mengutamakan mencari kehendak Tuhan. Tapi Saul lebih mengandalkan hikmatnya sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, daripada mencari kehendak Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita harus benar-benar melekat pada Tuhan dalam segala keadaan. Entah itu dalam keadaan kita sedang susah, ataupun kita sedang senang, dalam keadaan kelimpahan, ataupun dalam keadaan melarat, kita lagi sehat, ataupun sedang terbaring sakit. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita boleh mencari dukungan doa, nasihat, masukan dari saudara-saudara seiman, boleh. Tapi bukan berarti kita bergantung pada bantuan orang lain, berharap pada pertolongan manusia. Tuhan gak suka kalau hati kita mulai menjauh daripadanya dan mengandalkan kekuatan sendiri, atau memakai cara-cara dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Tuhan gak suka? Sebab begitu kita menjauh hatinya dari Tuhan dan kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu kita berarti dalam posisi yang rawan sekali. Rawan untuk menyimpang dari jalannya Tuhan, terpleset untuk melakukan kejahatan dan terjerumus di dalam dosa. Tapi kalau kita melekat pada Tuhan, bergantung pada kekuatan Tuhan, maka Dialah yang akan berperang buat kita. Mazmur 44 ayat 6 dan 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Lalu Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi percuma kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi dalam peperangan rohani. Kita harus andalkan Tuhan, biar Dia yang berperang dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Amin. Yang ketiga, jaga urapan Tuhan. Dalam 1 Samuel 10 ayat 1 dan 6. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Lalu ayat 6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saul adalah raja yang Tuhan pilih sendiri. Tuhan urapi dan Tuhan penuhi dia dengan roh Tuhan. Dan Tuhan menyertai Saul. Dia menjadi raja yang dihormati
Dan kemanapun dia pergi berperang, Tuhan memberikan kemenangan. Tapi lama-kelamaan hati Saul mulai bergeser. Dia tidak lagi mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak lagi dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dan pada satu saat ketika dia merasa terdesak karena orang Filistin sudah siap menyerbunya, dia menjadi tidak sabar untuk menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dengan alasan kepepet, dia melakukan satu tindakan yang nekat dan juga bodoh. 1 Samuel 13 ayat 11-14. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ada alasan atas setiap perbuatan dan keputusan. Dan Saul menyalahkan Samuel dan juga menyalahkan rakyat untuk membenarkan perbuatannya, untuk membenarkan tindakannya. Sekalipun saya yakin dia sadar bahwa dia telah lancang dan melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Perbuatan nekat Saul ini berakibat fatal. Ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Dia bukan cuma kehilangan kerajaannya, tapi juga dia kehilangan urapan Tuhan. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Padahal sedianya Tuhan berniat untuk mengokohkan kerajaan Saul ini untuk selama-lamanya. Tapi karena ketidaktaatannya itu, maka roh Tuhan meninggalkan Saul. Jadi waktu Saul berhadapan dengan Goliat, dia sadar bahwa dia tidak sanggup. Karena roh Tuhan tidak lagi menyertai dia. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14, "Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan." Ketika roh Tuhan undur dari Saul, hidup Saul jadi tidak tenang. Dia kehilangan damai sejahtera. Dia tidak ada ketenangan di dalam batinnya. Dia jadi sering uring-uringan. Ada kemarahan yang meluap-luap di dalam dirinya. Dia sering diganggu oleh roh jahat, dan lama-lama hatinya jadi penuh dengan kebencian. Saul berubah jadi jahat, dan hatinya semakin menjauh dari Tuhan. Dosa ketidaktaatannya telah membuka celah bagi iblis dan memberi kesempatan buat iblis untuk mengacak-acak hidupnya, menjatuhkan dia. Dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Celah sekecil apapun, itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk merusak kehidupan kita. Makanya kita harus benar-benar waspada, berjaga-jaga, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi menjaga urapan Tuhan itu sungguh penting Bapak Ibu. Apalagi dalam peperangan rohani. Kita tidak mungkin menang dalam peperangan rohani apabila ada dosa dan ketidaktaatan di dalam diri kita. Iblis akan mentertawakan kita dan mengolok-olok kita. Lalu bagaimana caranya supaya urapan Tuhan tetap ada dalam hidup kita? Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu."
tunduklah kepada Allah. Kata tunduk ini memiliki arti yang lebih dalam daripada sekedar taat. Kalau taat berarti kita melakukan apa yang diperintahkan. Melakukannya bisa saja dengan hati yang ngedumel, dengan merasa terpaksa, tidak sepenuh hati, walaupun memang melakukan seperti yang diminta. Tapi kalau tunduk berarti mentaati, melakukan sesuai yang diperintahkan karena memiliki rasa hormat terhadap otoritas si pemberi. Dan dengan rela melakukannya, sekalipun harus mengorbankan kepentingan diri kita sendiri. Persis seperti seorang prajurit yang tunduk kepada atasannya. Kalau dia disuruh lompat, ya dia lompat sekalipun kakinya sedang sakit. Kalau dia disuruh bangun jam 2 pagi, dia akan bangun sekalipun dia masih lelah dan ngantuk. Tapi dia akan melakukannya tunduk dengan atasannya. Seperti itulah kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan menjaga urapan Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita. Dan kalau kita mau mengalami hidup berkemenangan, kita harus benar-benar hidup kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan sendiri. Karena dengan Roh Kudus ada di dalam kita, maka ada kuasa, ada otoritas, ada wibawa Tuhan di dalam diri kita. Dalam Mazmur 20 ayat 6, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Peperangan rohani harus kita hadapi dengan kuasa Roh Tuhan. Dan kemenangan Tuhan sediakan bagi orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi raksasa dalam kehidupan kita ini, sebelum kita lakukan peperangan rohani, kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah mencari dukungan dari orang-orang yang sehati, yang seiman, dan bisa kita ajak untuk sama-sama menggempurnya di dalam doa. Yang kedua adalah kita andalkan Tuhan. Sepenuhnya kita mengandalkan Tuhan, jangan andalkan hikmat dan kekuatan manusia. Apalagi menggunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah menjaga urapan Tuhan dengan tunduk kepada Allah. Kita minta selalu untuk Roh Kudus memenuhi dan memimpin hidup kita. Kita jaga baik-baik Bapak Ibu kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk menghancurkan hidup yang Tuhan sudah berikan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh kami pahami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang memimpin kami untuk hidup di dalam kemenangan. Tuhan, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang kami andalkan, bukan hikmat dan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau mencari pertolongan kepada manusia, sebab pertolongan kami datangnya daripada-Mu saja. Tuhan, urapi kami terus. Jaga hidup kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi lengah dan kami tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk merusak kehidupan yang sudah Tuhan berikan dengan penuh kebaikan, dengan penuh kasih karunia ini. Kami tidak mau menyia-nyiakannya ya Bapa. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami untuk setiap hari hidup di dalam pimpinan Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan sembuhkan yang sedang sakit. Tuhan berikan jalan keluar bagi yang sedang mengalami persoalan. Kami percaya kuasa-Mu menjamah dan meneguhkan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia dimanapun gereja-Mu berada. Biar Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi terang dan garam dimanapun gereja-Mu berada.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Indonesia. Tuhan lawat Indonesia, biar Indonesia boleh mengalami pertobatan, mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat daripadamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Dan terimalah kasih karunia, anugerah, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus, dan penyertaan, perlindungan, pertolongan, sukacita dan kemenangan dari Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan kita yang menerima berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.